Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslampu ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertan City ya buat teman-teman semuanya. Semoga video-video dari channel Aslampu ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa kalian itu ada perkembangan baiknya terus ya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman bagaimana kabarnya, semoga kalian selalu sehat, tambah ada perkembangan baiknya terus ya. Dan saya juga tambah sehat, selalu sehat gitu ya. Kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling mensupport, sama-sama saling memotivasi, saling menyemangati juga ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum dukung channel ini atau yang mau dukung channel ini, silahkan dukung dengan cara subscribe di bawah ini. Tinggal klik satu kali sudah ya. Kalau yang sudah subscribe ya berarti sudah mendukung channel ini ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini agar bisa berkembang dengan baik dan bisa untuk menyemangati teman-teman kita semuanya ya. Khususnya yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung Kertan City, karena penyakit ini itu ternyata nggak jarang ya. Ternyata banyak juga yang ngalamin gitu ya. Jadi saya juga pernah merasakan parah seperti teman-teman semuanya yang masih awam, yang masih parah-parahnya sensasinya itu saya pernah. Makanya saya buat video di channel Aslampu ini untuk menyemangati kalian semuanya ya. Jadi langsung saja saya ingin baca komen dari teman kita ya, salah satu teman kita di komentar, dan ini banyak sekali. Ini saya akan bacakan dan saya akan jawab, akan saya tanggapi lah ya gitu. Jadi akan saya tanggapi, dan ini langsung saja. Mas, saya ke ulu hati perih sekali ya. Udah 2 bulan ini sampai rasanya naik ke kerongkongan. Nyesak sekali di ulu hati padahal makan sudah 2 jam sekali. Nah, ini saya berhenti dulu ya. Ulu hati perih ini baru 2 bulan sampai rasanya naik ke kerongkongan. Yaitu saya banget. Apalagi nyesak di ulu hati. Nah, itu saya banget ya. Saya ulu hati ini komplit. Ada panas, ada begah, ada kaku, ada mengganjal, seperti mengganjal. Di kerongkongan juga saya pernah mengganjal, tapi di kerongkongan itu masalah mengganjalnya itu saya lebih dominan panas ya. Di tenggorokan tuh panas tiap hari ya. Apalagi pas mau tidur, wah panas banget di tenggorokan ini setiap hari itu. Sampai berbulan-bulan lama ya kalau saya. Dan ini memang sensasi dari asam lambung Kertan City ya. Ulu hati perih sampai naik ke kerongkongan, nyesak sekali di ulu hati. Itu wah. Itu pokoknya ya, itu memang ciri-ciri asam lambung Kertan City atau gastritis kronis gitu ya. Padahal makan udah 2 jam sekali. Saya juga gitu. Saya dikit-dikit makan, tapi masih ngerasain itu semua. Waktu dulu ternyata itu memang sensasinya, dan sensasi itu akan lama ya, akan lama ya, tergantung kita juga. Nanti kalau kita udah ada perkembangan seiring waktu, nanti semua itu akan mereda dengan sendirinya, mereda sedikit-sedikit gitu ya. Ini saya jawab. Dan untuk ini makannya ya hati-hati masalah makan, apalagi yang berminyak ya. Ini ya, yang berminyak yang sering kalian itu nggak tahu atau menyepelekan ya, karena makanan yang berminyak itu ternyata tajam ya, terus yang berbumbu seperti mie. Nah, itu jangan dulu ya, jangan dulu. Pokoknya yang berminyak, asam, pedas, terus yang bersantan, terus yang digoreng, nah atau yang berminyak itu jangan dulu, saran saya ya. Terus saya lanjutkan, ini aja baru makan, belum jamnya makan udah makan lagi. Baru 1 jam dan masih nyesak ulu hati dan perih, pusing, berat, dan keliengan. Rasanya nggak karuan banget sensasi ini. Ya, ini saya stop dulu, saya tanggapi dulu. Ya, betul sekali. Ini sama seperti saya dulu. Ya, ini persis seperti saya dulu. Tapi mungkin ini nggak semuanya dicurahkan ke komen saya ini ya, karena ini selain ini saya yakin pasti ada lagi ya, sensasinya pasti masih ada lagi yang lainnya.
Karena ini mungkin yang sangat-sangat mengganggu sekali. Nah ini sama seperti saya, ini kalau lagi parah-parahnya mau makan kok 1 jam sekali, makan terus itu masih tetap kok ya, masih tetap mau kasih obat apapun dari dokter saya ya, waktu itu mau kasih dari dokter spesialis, mau dokter apa, dokter umum, itu masih sama saja ya. Itu yang saya alami, dan itu ya bisanya cuma hanya sabar ya. Dan oh ya, untuk minum itu air putih hangat tok, udah itu saja. Sama kalau pengen yang manis-manis tambah apa itu, gula pasir atau gula aren tapi anget ya, air putih tok anget ya, air putih anget tok, udah itu saja. Kalau pengen yang lain seperti jus ya, seperti jus pepaya, jus pisang, terus jus melon yang aman-aman ya, jus pir itu juga bisa, jus apel itu juga bisa, yang penting aman, tidak asam buahnya ya. Kan apel ada yang asam, ada yang enggak, pir juga ada yang asam, ada yang enggak, pisang juga ada yang asam, ada yang enggak ya, yang manis-manis saja. Oke, saya lanjut. Saya 1 bulan full berobat di rumah sakit, dikasih celiat apa ini, celiat Pepsol dan lain-lain, tapi tidak ada perubahan. Nah ini ya yang perlu saya sampaikan, tidak ada perubahan. Coba terapi dulu. Kalau tidak ada perubahan, coba terapi dulu. Beda dengan kalau malah tambah parah ya. Kalau tambah parah udah stop. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada apa-apa, reaksi apa-apa, coba diterusin dulu. Konsultasi ke dokternya. Dok, saya asam lambung yang kronis, yang lama, saya sudah ceritakan semuanya ke dokternya. Nanti akan dikasih obat, dan nanti kalau obatnya habis suruh balik lagi untuk ngambil obatnya. Karena dokter juga tahu ya, karena tapi nggak semua dokter tahu ya, tapi ada juga yang tahu. Tapi menurut saya dokter lebih tahu lah ya, lebih tahu untuk asam lambung kronis ya. Tapi mungkin dokter mengiranya itu cuma asam lambung biasa ya, mengiranya itu cuma asam lambung yang wajar aja ya. Dia awalnya sih begitu, tapi ternyata ketika kita sampai bolak-balik itu ternyata asam lambungnya enggak yang biasa, ternyata yang kronis. Yang penting ceritakan dulu semuanya yang terjadi ke dokter tersebut. Oke, saya lanjut. Dan disarankan untuk endoskopi ulang ya, mungkin yang dimaksud endoskopi ulang. Di sini nulisnya endos ulang. Cuma saya belum mau untuk endoskopi ulang karena masih takut dan masih repot. Anak-anak masih kecil, belum bisa ditinggal, sedangkan endoskopi harus rawat inap ya. Memang benar, kita yang sudah berkeluarga itu sangat-sangat repot sekali kalau kena penyakit ini ya, bener nggak? Seperti saya juga, saya sebelum saya sakit saya tulang punggung. Setelah saya sakit udah beda lagi ya, udah nggak tahu saya itu apa ya, nggak tahu pokoknya. Tapi itu semua nggak usah dipikirin, yang penting mikirin masalah kesehatan kita dulu. Nanti kalau kita sudah sembuh, kita rawat badan kita sepenuh hati dengan keikhlasan, sabar. Nanti kalau udah sembuh bisa kerja lagi, bisa menafkahi lagi. Itu ya, itu menurut saya. Untuk anak masih kecil ya itu memang sedih sekali sih ya. Saya juga pernah merasakan sesedih itu ya. Ya memang endoskopi itu memang harus rawat inap ya. Kebanyakan sih rawat inap, dan itu mesti nunggu, nggak bisa langsung ya. Soalnya teman saya ada yang pernah, tapi saya belum pernah endoskopi ya. Terus saya lanjut, hampir setiap hari saya nangis kalau sensasi ini selalu datang tiap bangun tidur sampai tidur lagi. Nah ini saya banget, ini kronis dan ini nonstop sensasinya ya. Saya kira ini sensasinya nonstop seperti saya dulu, karena rasanya pengen nangis terus ya, nggak bisa ngapa-ngapain, sensasi muncul terus, perut rasanya nggak karuan, kayak diremes, panas ya, pokoknya rasanya kayak mau nggak kuat lah, kayak hampir nggak kuat. Tapi ya
nggak apa-apa kalau kita tahan-tahan terus itu nggak apa-apa memang, tapi menyiksa ya. Dan saya lanjut, dan beberapa hari ini sampai tidak bisa aktivitas rutin karena banyak tidurannya saking nahan perihnya. Benar sekali ya, ini benar sekali ya, ini yang saya rasakan dulu ya. Sampai saya buat aktivitas tuh berat, mau bantu nyuci baju itu wah berat sekali, pokoknya wah rasanya nggak karuan ya. Mungkin yang belum pernah ya, kalau dengar kita curhat tentang masalah sensasi itu wah nggak nyambung, pasti dia ngiranya wah ini bener gak sih kok gitu, apa dia malas atau apa, padahal enggak ya. Terus Mas dulu pas lagi perih sering ke IGD tidak untuk dapat suntikan pereda. Saya waktu itu untuk suntikan lambung ya, itu saya waktu dirawat inap karena saya sudah nggak kuat, karena panik attack-nya nggak hilang-hilang. Saya nggak kuat, saya terus terang ya, kalau sama panik attack saya agak trauma karena saya waktu itu panik attack itu wah gila ya, kayak mau mati tiba-tiba. Wah ini gimana itu nggak hilang-hilang. Terus saya takut, terus saya suruh bawa ke rumah sakit atau apalah, kan saya belum tahu ya kalau itu asam lambung atau penyakit gastritis ya, karena memang rasanya begitu ya. Dan saya takut waktu itu, langsung saya dibawa ke rumah sakit dan akhirnya disuntik itu ya. Saya rawat inap itu 4 hari ya, 4 hari. Terus saya pulang dan itu tidak pakai BPJS karena waktu itu masih marak-maraknya COVID ya. Jadi keluarga saya dan saya itu mungkin menghindari rumah sakit gitu ya, mungkin gitu ya. Saya 1 bulan belakang juga full ke IGD terus. Sekarang rasanya sudah capek disuntik mulu. Nah ini, saya juga waktu itu capek berobat atau konsultasi ke orang pintar atau ke dokter, itu saya sudah capek semuanya. Dan waktu itu saya nggak peduli, saya mau terjadi apa-apa dengan saya nggak peduli. Saya mau meninggal waktu itu juga saya udah nggak apa-apa, karena saya udah rasanya nggak karuan. Hidup itu rasanya seperti nggak ada tujuan hidup lagi, soalnya rasanya nggak karuan ya. Dan itu nonstop, tidak hilang-hilang selama berbulan-bulan ya. Dan itu saya pikir saya mau nggak tahu ya, saya tidak bisa memikirkan saya besoknya itu, saya nggak bisa mikirkan. Saya bisanya ini hari ini mungkin saya udah nggak kuat ya hari ini, saya mikirnya gitu terus ya, karena sensasinya luar biasa. Dan untuk capek berobat itu saya udah capek ya, udah nggak mau. Saya udah rutinin herbal dan pelajari 3 pola hidup sehat. Nah ini ya, pelajari 3 pola hidup sehat, terus lakukan aktivitas sedikit-sedikit, sekuatnya saja ya. Kalau capek istirahat dulu ya, terus berjemur, olahraga ringan, olahraga termasuk dengan aktivitas itu ya. Untuk makan pedas, asam ya, terus santan yang digoreng itu hindari dulu. Minumnya air putih hangat saja ya, udah itu saja. Hindari makanan yang sulit dicerna ya, seperti daging alot ya, daging ayam. Yang boleh dikonsumsi, daging-dagingan yang boleh dikonsumsi itu cuma daging ayam ya. Kulit ayam enggak boleh, terus jeroan ayam enggak boleh ya, pokoknya yang boleh dagingnya saja yang ayam ya. Dan dagingnya itu cuma daging ayam saja, daging kambing, daging apapun itu jangan dulu karena keras. Karena daging ayam ini juga ya berperan penting juga ya kan, daging-dagingan itu juga berperan penting juga. Terus buah-buahan yang aman ya, terus sayur-sayuran juga ya, itu penting semuanya. Kalian tengok saja di video-video saya, ada buah-buahan apa, sayurannya apa, itu makan saya sehari-hari itu apa gitu ya. Itu kalian bisa tengok. Dan video tentang makan itu saya di situ ada omongannya ya, kalau ini jangan sampai kalian makan ya, terus ini aman ya, itu saya ada omongannya lah ya, ada omongannya. Jadi bisa kalian pahami, kalian tengok saja semuanya video-video saya
ya. Nanti kalian pasti akan tahu ya. Jadi gitu saja. Terima kasih untuk teman kita ini ya. Komennya saya ulas di video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semua itu sensasi saya banget waktu dulu ya. Jadi saya udah nggak kaget seperti itu. Ya udah, jalanin aja, kuatin aja gitu ya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih. Yang penting sabar, ikhlas, selalu berdoa, berusaha ya. Bagaimana caranya? Jangan mikirin sensasi, mikirin bagaimana 30 hidup sehat. Terus bagaimana cara kita itu melakukan aktivitas, makannya apa, itu harus dipikirin. Jangan mikirin sensasi udah biarin aja itu ya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.